Kamu yang memfitnah Tuhan. Mana dalilnya Tuhan menyalibkan orang benar demi untuk menyelamatkan manusia congor kayak Anda? Mana dalilnya? Jadi aku udah punya kesimpulan mengenai Anda. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Desa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kenapa datang rupa yang lain ketika dikubur, padahal waktu disalib rupa Yesus? Rupanya karena yang diserupakan itu adalah di atas salib iblis, yang diserupakan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya bisa datang dalam rupa lain. Kalau Anda tidak percaya berarti Yesus. Hey, Berarti betul Al-Quran betul. Dengarkan. Ketika orang-orang Kristen datang mengatakan yang disalib itu Yesus, bukan Allah yang menipu. Bukan. Kalian yang menipu diri kalian karena kalian tahu itu dalam rupa lain. Adakah kemudian Al-Quran mengatakan sembahlah dia? Itu Isa. Sudah dikatakan Al-Quran, itu rupa lain. Terus kenapa kalian masih menuhankan dia? Sedangkan Isa yang asli aja yang disalib tak layak disembah, apalagi orang yang diserupakan. Dan kamu 2000 tahun punya agama mengajarkan itu adalah Tuhan yang nuzul ke bumi menjadi manusia. Dari mana nyambungnya coba? Ketika orang-orang Yahudi berkongkok-kongkoh ingin menyalibkan Yesus dengan tanpa ada kesalahan sedikit pun, mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu karena dengki, hanya sekedar ingin bangsanya itu selamat dari penjajahan Roma. Mereka bersepakat ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Salahkah ketika Nabi Isa berdoa, ya Tuhanku, bukan atas kehendakku tapi atas kehendakmu? Salah ketika Tuhan menyelamatkan dia? Salah? Tidak salah. Kamu ingin mengatakan Allah menipu? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tuh jawabannya tuh. Jadi semua orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan, orang yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang menjadikannya Tuhan? Baca tuh dalil. Itu tertulis di abad keberapa? Itu dari Al-Quran rupanya. Betul Bang Zumang. Itu saya bilang sampai Kau baca Roma 14 nomor 9. Dengar satu lagi. Roma 14 nomor 9. Untuk itu Yesus mati agar dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang aliteng. Siapa yang membangkitkan di situ? Dek. Yang membangkitkan siapa, Dek? Dan kapan dibangkitkan? Itu tertulis di kitabnya siapa? Jadi tak ada tuduhan yang bisa kau lemparkan ke Al-Quran. Kenapa? Bibelmu sendiri yang membongkar isi perutnya. Kata Rasulmu pendiri agama Kristen, untuk itulah Yesus mati, dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi umat. Jadi yang menghadiahkan Tuhan dari rupa lain itu siapa? Paulus atau Allah? Paulus atau Allah? Tuhanku atau Paulus? Saya jelaskan kalau baik saya jelaskan. Yang disalib Al-Quran berkata ada penyaliban, ada pembunuhan, tapi orang yang diserupakan. Oke, jadi Hawariun melihat Yesus itu benar-benar Yesus yang disalib, walaupun mana Hawariun menyembah Yesus? Tunjukkan. Bukan menyium, saya menuhankan dan mereka percaya kalau yang disalib itu adalah gurunya Isa alaihissalam. Mana dalilnya? Al-Quran bilang kan ada penyaliban. Di mana di dalam Al-Quran murid-muridnya Hawariun percaya kalau yang disalib Nabi Isa? Mana? Jadi itu kan penyaliban itu jangan kau bawa Al-Quran karena yang diserupakan di situ bagi penyalib, bukan bagi murid, bagi penyalib. Itu kata Quran.
Iya, itu yang diimani orang Kristen, itu yang diimani para yang Kristen itu yang diam, ini. diam. Yang diimani orang Kristen itu ajaran Paulus Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dihidupkan kembali oleh Theos, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jangan kau bawa Quran, jangan kau bilang Al-Quran yang menyesatkan kau. Yang menyesatkan kau itu Paulus. Sejak kapan salib itu benar-benar wajah Yesus? Hey, sejak kapan Walaupun Al-Quran dia datang di abad diserupakan keempat, dengan Al-Quran datang ke Romawi, Al-Quran datang ke Yunani sehingga mereka menyuarakan Yesus. Ya kapan? 2000 tahun kalian menyembah Yesus. 1400 tahun, sorry. 600-700 tahun kalian sudah menyembah Yesus, baru Al-Quran datang. Iya, dia Lalu? Tuhan menjelaskan Lalu? apa yang dia buat waktu itu, bahwa rupanya itu orang diserupakan. Berarti Apa yang penipu- tertulis di Bibelmu, Dek? Bibelmu lebih dulu menuliskan rupa lain, Dek. Markus 16 Iya, nomor kenapa 12, mereka Dek. mempercayai rupa lain itu, Bang Sun? Sekarang, Karena benar-benar mereka lihat waktu disalib. nah sekarang Bangkit dari kubur, dia bilang, siapa aku yang yang mengajarkan kalau yang disalib itu Tuhan? Iya, karena Yesus mengaku dia bangkit dari Siapa yang kematian. mengajarkan kalau yang disalib itu Tuhan? Jawab. Siapa yang mengajarkan kalau yang disalib itu Yesus? Jawab. Dan siapa yang menuliskan kemudian kalau itu rupa lain? Jawab. Jangan ku bawa Quran. Yesus. Al-Quran. Nah, murid Yesus. Tuh si John agak waras. Murid Yesus. Kan Al-Quran. Al-Quran datang justru membongkar isi perut gereja. Bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa. Oke? Tapi yang disalib itu adalah Kristus. Dan Kristus ini adalah Tuhan lu. Jangan salahin Al-Quran. Roma 14 nomor 9. Paulus yang melantik Kristus pengganti Nabi Isa sebagai Tuhan untuk lo. Kau baca Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu Al-Quran ya? Oh, baru tahu aku. Itu agama lu. Dia datang dalam rupa lain. Agama lu yang mengajarkan itu. Betul. Agama lu. Dia datang dalam rupa lain, rupanya berkaitan karena sebelumnya dia adalah diserupakan oleh Allah. Sehingga bisa dia datang dalam rupa lain. Di mana kau sekarang? Sekarang kenapa kamu membawa Al-Quran? Hei, kenapa sekarang kau membawa Al-Quran? Sedangkan Bibelmu lebih dulu datang mengatakan diserupakan. Hei, yang disalib itu yang diserupakan, makanya berarti bisa dia datang dalam dalam Bibelmu, Al-Quran saya datang belakangan. Di dalam Bibelmu yang jelas tertulis. Kenapa Al-Quran yang kau tuduh? Kau sendiri mengetahui berdasarkan Markus 16:12. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Kenapa Al-Quran yang kau cercah? Kau sadar kok tertulis di kitabmu kok rupa lain. Kenapa kamu sekarang tidak membantah Bibelmu? Bibel, ternyata Iya, tapi kan ini semua selama ini Yesus aku yang berupa tertipu. lain, bukan Hei, iblis. sekarang ketika Yesus Tuhan mengatakan, diam dulu John, mengatakan diam John, dalam John, lain. diam, saudara John, diam dulu kawan, diam. Ilmu kau itu hanya setai gigi bagi saya. Dengarkan, sekarang ketika Al-Quran datang mengatakan diserupakan, lu merasa tertipu, dasar penipu kau. Kenapa kau tidak merasa tertipu ketika kau baca kitabmu? Dari sejak zaman penjajahan kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasamu. Kenapa kau nggak merasa tertipu? Alamak, ternyata yang kita sembah selama ini adalah bukan Yesus loh. Buktinya tertulis dalam rupa lain loh. Kenapa giliran Al-Quran mengatakan diserupakan, kau merasa tertipu? Sedangkan Bibelmu mengatakan dalam rupa lain. Diserupakan dalam rupa lain. Kenapa Al-Quran yang kukatakan menipu lo? Sedangkan Bibelmu sudah mengutarakan lebih dulu. Kamu yang bahlol menyembah makhluk yang bukan Yesus, tapi diserupakan dengan Yesus. Kau nggak sadar situ?
Belum sadar. Iya, betul Bang Zuma. Kenapa mereka mempercayai walaupun dia bangkit dalam rupa lain? Karena yang dilihat waktu disalib adalah Yesus yang diserupakan oleh Allah. Siapa yang melihat? Makanya ketika Tanya dia dulu. bangkit Ku dalam tanya rupa dulu. lain, Ku tanya dulu, siapa yang melihat? murid-murid bangkit dia dalam rupa lain, tapi kenapa mereka yang mempercayai itu Di adalah mana Yesus? murid-murid mengatakan itu guru mereka? Di mana murid-murid mengatakan itu Yesus? Di mana? Kau lihat di dalam Kisah Para Rasul, dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11, endingnya di data 12. Kau baca itu. Apakah murid Yesus percaya kalau itu Yesus? Nehi merica ketumber jahe. Pada akhirnya percaya Zuma. Makanya Iya, tadi Yesus orang mengatakan, perempuan Maria. Yesus mengatakan, penyesat itu yang memakai namaku itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayo, ada nggak ucapan Yesus begitu? Ya, makanya saya bilang tadi siapa Terus penyesatnya kenapa Bang kau Zuma? bawa Al-Quran Itu adalah saya? orang yang menyerupakan. Seakan-akan kau ini sesat gara-gara Al-Quran. Betul, karena Allah menyerupakan orang yang disalib. Mereka pikir itu Yesus. Makanya ketika Yesus bangkit dalam rupa lain, tapi Yesus bilang, akulah Yesus loh. Walaupun dalam rupa lain, tapi karena mereka lihat waktu disalib, itu adalah Yesus. Siapa yang buat? Allah. Oke. Jadi kau katakan Allah saya yang menyerupakan dia karena kau baca Al-Quran ini. Diserupakan Otak gitu. semua nggak nyampe ke situ. Sabar dulu John, sabar dulu. Sekarang sikapmu saya mau minta, pertanggungjawabanmu sekarang saya mau minta. Kalau Allah Subhanahu wa taala kamu katakan menyerupakan dan Bibelmu mengatakan juga diserupakan. Muncul pertanyaan. Apakah kamu masih percaya bahwa yang kau sembah hari ini, yang mati terkutuk, yang keluar dari kubur dalam rupa yang lain itu adalah Yesus? Kau masih percaya? Saya jadi bingung karena di Al-Quran adalah Allah penipu. Makanya saya yang mana yang betul? Sekarang Karena saya tanya samamu. Allah penipu kalau di Al-Quran. Kau mengatakan Allah penipu. Oke. Iya betul. Itu ya. Karena dia menyerupakan yang disalib itu adalah Yesus. Setelah kau mengatakan Allah saya penipu dan kau sadar bahwa ternyata sang penipu ini telah membuat kau tertipu, berarti kau yakin bahwa kau sembah sekarang ini salah. Enggak, justru saya tidak menyembah Allah penipu. Berarti Bisa menyembah Allah yang adalah bukan Allah yang menipu. Kau yang tipu dirimu sendiri. Kamu sadar kan? Kau Bang Zuma, dari nenek moyang saya mereka menjadi Kristen karena ditipu oleh Allah. Yang disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus. Tapi mereka lihat baru diklarifikasi 2600 tahun kemudian. apa yang dikatakan setelah 600 tahun kemudian? Iya, maksudnya seperti Anda bilang tadi bahwa Yesus datang dalam rupa lain setelah bangkit. Setelah 600 tahun kemudian apa yang dikatakan Al-Quran? Jawab. Baru dia bilang yang disalib itu bukan Yesus, bukan Markus Al-Masih. 16 nomor 12 itu kapan tertulis? Betul, cuma setelah dia bangkit, datang dia dalam rupa lain, tapi harus dipercaya bahwa Yesus, karena dia mengaku Yesus, karena waktu disalib Yesus. Kenapa kau masih menuduh Tuhan saya sebagai penipu kalau kau sendiri percaya kalau yang rupa lain itu Yesus? Yang menyertakan di atas salib adalah Allah. Bangkit yang dikubur ini dia mengaku Yesus, itu kebenarannya karena yang disalib adalah Yesus, mereka lihat. Makanya ketika bangkit dia dalam rupa lain mengaku Yesus, harus mereka percayai. Karena waktu disalib benar-benar Yesus melihat. Mereka Siapa lihat. yang mengatakan bahwa yang disalib benar-benar Yesus? Mereka lihat. Mana siapa mereka? Yang Siapa mereka? Siapa mereka? Itu para hawariun, Hawariun, kau baca Markus 14 nomor 50. Seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Di mana murid itu tinggal di situ? Iya, setelahnya Yohanes Apa itu ketika sudah disalib itu semua. Diam dulu. Mana? Coba siapa muridnya di situ coba? Dan siapa yang menceritakan itu? Dia datang kepada murid-murid yang ke-12 Zuma setelah bangkit, dia bilang akulah Yesus. Makanya saya bilang gini,
walaupun apapun dia datang dalam rupa babi sekalipun cuma setelah bangkit, tapi dia bilang aku yang bangkit dari kematian itu, yang disalib itu, mereka harus percaya karena mengapa waktu disalib adalah rupa Yesus. Dari mana kau tahu bahwa yang disalib itu rupa Yesus? Kan itu jelas-jelas Al-Quranmu berkata Yesus Al-Masih tidak disalib tetapi yang diserupakan. Al-Quran saya mengatakan bagi penyalib, bukan bagi murid, tuyul. Bagi penyalib, bukan bagi murid. Weh, penipu. Kan yang Anda Itu baca itu bagi adalah penyalib, Injil. tuyul. Sekarang permasalahannya, adakah penyalibnya menuhankan yang disalib? Ada? Zumai. Injil-Injil yang kamu baca itu Injil-Injil yang menulis kau tentang baca. Yesus. Injil-Injil yang kau baca. Al-Quran Anda mengatakan bahwa Yesus datang dalam rupa lain, itu dari Injil-Injil loh. dengar, Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka yang menyalib Yesus. Diserupakan bagi mereka yang menyalib Isa. Yang menyalib Isa adakah menuhankan Isa? Ya itulah yang memutarbalikan kebenaran. Dongo. Ini kutanya dulu. Yang diserupakan bagi mereka itu bagi penyalib Nabi Isa. Sekarang adakah mereka kemudian menyembah Nabi Isa? Penyembah Nabi Isa dalam nama Yesus muncul di abad keempat. Tuyul. Yang tak ada hubungannya dengan murid Yesus. Mereka hanya berhubungan dengan orang-orang Roma Yunani. Kau ini bukan dari murid Yesus. Zuma, sedangkan yang kamu baca tadi itu Yesus datang dalam rupa lain, itu dari Injil-Injil yang ditulis oleh murid-murid. Itulah yang diceritakan oleh pengarang cerita. Maka muncul pertanyaan. Anda Lalu siapa? ngerti bahwa Yesus datang dalam rupa lain, Anda Itu percaya? pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Murid-murid. Murid siapa murid? Iya kan Injil-Injil itu ditulis oleh Udah. Tidak ada murid menulis Injil, tuyul, tukang tahayul. Di mana murid Yesus menulis Injil itu nggak ada. Dan tidak ada satupun murid Yesus yang menyembah gurunya setelah keluar dari kubur. Itu Yohanes, ajaran. Itu Petrus, hanya itu ajaran murid dari Kristen Yesus. itu sendiri. Oke? Kalau Anda bilang itu Injil-Injil yang di kitab orang Kristen bukan lagi murid-murid, udahlah, saya nggak bisa. Dia memang berdebat bukan lagi tentang murid. itu. Memang bukan murid. Sekarang kalau Anda Tapi Anda mengatakan mengutip bahwa sekarang itu adalah Yesus datang dalam rupa lain, Anda Hai. ambil dari Injil-Injil. karena Markus Sekarang. menerima pemberitaan dari mana? Markus menerima pemberitaan dari mana itu? Ya, Anda percaya bahwa Yesus datang dalam rupa lain. Kenapa jadi tanya saya? Markus, pengarang kitab lo, mendapatkan informasi dari mana? Kalau murid sudah nggak dipercaya. Markus Ya. mendapatkan ilmu dari mana? Aku tanya dulu. Iya, itu kitab Injil orang Kristen. Kalau kita belajar nanti teks, beda lagi Bang Zuma. Nanti kalau kita itu udah lain konteks, kita nanti bersoal tentang bagaimana lagi membakar semua muskas yang lain. Udah. Mending kau beli kemangi, campur kapur sirih, halusin, gosok ucokmu, bungkus kain putih, 3 minggu ke depan baru kesini lagi, laporkan perkembangannya. Kau urus ucokmu aja, karena kenikmatanmu itu hanya di dunia ini. Tak ada lagi kenikmatan setelah kau mati. Kau hanya ada di neraka jahanam kekal, jikalau kamu masih saja merasa tertipu di saat Bibelmu sudah menyatakan dirinya seperti apa yang kau baca. Al-Quran justru datang mengingatkan kamu. Tertulis di kitab lo. Kalau yang diserupakan itu yang nongol. Faktanya, penulis mengatakan dalam rupa lain. Sekarang kau yang menyalahkan Al-Quran. Otak lu di mana? Kitab lu bukan Quran. Kitab lu itu sejak dari Orok sudah Bible. Kitab yang dibawa oleh penjajah Belanda. Sekarang kau salahkan Al-Quran. Ya ternyata apa Bahlul? Kalau kau merasa dirimu tertipu, kenapa kau nak sadar? Aku tanya kau kan, apakah sekarang kau merasa tertipu? Apa sekarang ada yang memaksa kau menuhankan Yesus? Apakah sekarang kau percaya kalau itu bukan Yesus? Enggak dong, aku tetap percaya. Lah, Tuhanku mengatakan itu bukan Isa,
Tetapi kau tetap percaya itu Yesus. Kenapa kau salahkan kitab saya, lol? Itu namanya kau itu anak setan. Kamu percaya kepada Bibelmu, kau nuduh Al-Quran saya. Ternyata diserupakan. Artinya, kalau kau percaya Al-Quran saya mengatakan diserupakan, kamu kudu wajib meninggalkan agama lu yang sekarang. Kau mengatakan Al-Quranmu menipu saya, Tuhanmu menipu saya. Apa buktinya Tuhanku menipumu? Karena saya buktinya menyembah Yesus. Ya sudah, kalau kau sadar Tuhanku menipumu, kenapa kau tidak berhenti? Kau tidak berhenti, sedangkan Al-Quran saya mengatakan, apakah ente yang mengajarkan mereka, manusia bloon, untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Al-Quran mengatakan, la, tidak. Tidak. Laqad kafaral ladina qalu. Kafirlah orang yang mengatakan thalithu thalasa. Tuhan itu ada 3. Al-Quran membantah iman lo. Sekarang iman lo, kamu pikir Al-Quran saya yang mendukung lo. Bahlul. Kau diturunkan karena kau tidak bisa berdialog. Kau hanya bisa menutupi kelemahanmu dengan ngoceh aja terus. Ya kau diturunkan ke pasar dulu cari cemangi. Itu harus kau sadari itu. Kamu harus pahami itu. Bahwa kitab lu sendiri yang menerangkan ada perselisihan di antara Kristen itu sendiri. Apakah itu Yesus atau bukan Yesus. Bahkan dalam kitab lu sendiri, Maria tidak mengenal siapa yang keluar dari gua tersebut. Saya tanggapi Bang ya. Bang, Ya, silakan. Bang Juma. Sebenarnya begini Bang ya. Justru Al-Quran ini yang sebenarnya tidak jelas sebetulnya. Jelas kok bagi kami. Ya, Kau nggak jelas kok. Begini Bang. Kau membacanya aja nggak bisa. Bagaimana mau jelas? Diam dulu kau. Kau tanya dulu sama saudara. Diam dulu, Kak. Kamu bisa baca Quran? Kau bisa baca Quran? Beri Bagaimana? waktu aku bicara. Kamu bisa baca Quran nggak? Dengar dulu. Kau bisa baca Quran nggak? Kau bisa baca Quran? Masalah klaim Al-Quran yang Kamu bisa baca Quran nggak? Al-Quran tidak jelas. Ya nggak jelas lah. Kau baca aja tidak bisa. Tapi memang bukti mereka bilang diserupakan yang mana, berarti Allahmu berusaha untuk menyerupakan, berarti Allah belajar untuk berdoa. Lucu ente. Di dalam kitab lu sendiri udah jelas-jelas tidak ada satupun murid percaya kalau itu Yesus. Nggak ada yang percaya. Kau baca Lukas 22 nomor 9, nomor 10, 11. Apa yang dikatakan ke 11 murid? Ah, ini omong kosong. Kitab lu sendiri murid-murid mengatakan omong kosong. Kebangkitan bahwa Yesus bangkit dari tanah itu omong kosong kata muridnya. Kau salahkan Quran. Cari kambing hitam. Lempar tangan sembunyi batu. Pret. Al-Quran saya datang menyadarkan kamu, justru kau tuduh lagi Al-Quran. Apa yang ingin kau tuduhkan ke Al-Quran? Al-Quran mengatakan diserupakan. Kau baca Markus 16 nomor 12. Itu diserupakan. Apalagi? Bukan dia yang disalib. Kau baca Lukas 22 nomor 68, 69. Itu bukti dia, bukan disalib. Kau baca pengakuan Yesus sendiri. Yohanes 12 nomor 31. Yohanes 14 nomor 30. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, ketika iblis berkongkol ingin menyalib, tidak berkuasa. Berarti nggak menyalib. Bukan Yesus yang disalib. Makanya muncul pertanyaan, siapa sih yang mengutuk Kristus? Ada di antara kalian yang bisa menjawab itu? Dengan jujur, dengan data. Hah? Nggak ada. Kenapa bisa demikian? Karena kalian tahu kebenaran itu, tetapi kalian menyembunyikan kebenaran itu. Inilah yang Al-Quran saya katakan. Kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallah bighafilin amma ta'amal. Itu Al-Quran saya mengatakan. Jangan, sekarang itu posisinya bukan Anda itu sedang mencari kebenaran, enggak. Bukan. Orang yang membantah saya, membantah para apologet Islam, itu bukan sedang mencari kebenaran. Tidak. Tetapi mereka sedang menghalang-halangi manusia menuju kepada kebenaran.
lagi, orang yang bantah-bantahan dengan Bang Suma dalam hal agama, itu bukan orang yang sedang mencari kebenaran atau sedang menjelaskan kebenaran. Tetapi orang yang sedang menghalang-halangi manusia kepada jalan yang benar. Kalian berupaya keras untuk membengkokkan jalan lurus itu. Padahal kalian menyaksikan, kalian mengetahui di dalam Bible seperti apa tertulis. Tetapi kalian membengkokkan itu semua. Kenapa? Kalian menghalangi orang menuju kepada jalan yang benar. Tapi ingat saudaraku, ingat, lisan lu akan lu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak tidur, Allah tidak lengah. Dia menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Itu jelas itu. Penipuan cuma. Ya, betul, penipuan. Ketika orang suci kau katakan terkutuk, itu penipuan. Ketika kau katakan Tuhan jadi bayi, jadi manusia, itu penipuan. Itu penipuan. Ketika kau katakan Adam mewariskan dosa, itu penipuan. Ketika kau katakan bahwa Yesus mati menebus dosa manusia, itu penipuan. Lawan saya pakai data dan pakai ilmu. Jangan congor. Jangan menghujat, jangan menista. Kau boleh keras, kau boleh tegas. Yang penting yang kau sampaikan itu adalah kebenaran. Silakan. Itu besar saja. Sombong. Gak usah serang pribadi. Saya tidak akan berkurang gantengnya meskipun kau hujat seperti apapun. Kasih kesempatan dia orang, kasih turun. Nah, sekarang coba kamu berbicara kepada saya, terangkan kepada saya siapa yang terkutuk di dalam agamamu, iblis atau Tuhan lu? Jawab. Apa? Iblis kan? Oke. Mana takut. Berarti kamu menyembah iblis karena yang digantung di atas tiang salib itu terkutuk. Berarti Allah bahkan menyembah ini. Nah, tadi katanya yang terkutuk iblis, sekarang Tuhan. Mana yang betul? Di dalam agama Kristen, sekali lagi, yang terkutuk itu iblis atau Tuhannya? Tidak ada terkutuk Tuhan kami. Tuhan kami menyelamatkan kami. Terkutuk. Itu yang digantung di tiang salib, bukan Tuhan lo. Tuhan lah. Nah, berarti terkutuk Tuhan lo, iblis. Betullah dia mati menebuskan saya. Nah, pandai pintar sekali. Kalau Tuhannya Yahudi dan juga Tuhannya umat Islam, itu tidak terkutuk, dia bisa menghapuskan dosa. Karena Tuhan kami itu Maha Pengampun. Dosa yang manusia kerjakan dihapuskan hanya dengan mengatakan dosamu Tidak ada ampuni. Dosamu ku ampuni, dosamu ku ampuni, dosamu ku ampuni. Itu di dalam Islam dan di dalam agama Yahudi. Sekarang ternyata Tuhan lu harus jadi terkutuk dulu baru bisa menghapus dosa. Di bawah kolam langit tidak ada nama lain. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan lu itu terkutuk dulu baru menghapus dosa, yang mengutuknya siapa? Siapa yang mengutuk Tuhanmu di atas salib? Bang, di situ sudah dibuat. Manusia itu terkutuk, Bang. Jadi Yesus Manusia mengatakan terkutuk. itu. Manusia terkutuk. Lalu Yesus menggantikan kutuk itu. Ya, Artinya Oke. Yesus menebus manusia dari kutukan. oke. Kau tidak paham ayat itu. Kau ngoceh dari tadi itu tidak jelas. Sekarang begini Bang, kalau kalian punya dosa yang menanggung Yesus, ibarat kamu punya utang yang menanggung Yesus. Sekarang Yesus berutang nggak? Itu sudah dinubuatkan Yesaya 53 ayat Jangan 12. cerita Kau nubuat. tahu Jangan baca cerita Yesaya nubuat 53 dulu. ayat 12. Itu kitabnya Yahudi, jangan kau bawa-bawa. Iya, itu memang nubuatan untuk Yesus Tidak ada nubuatan di Yesaya untuk Yesus itu nggak ada. Oh, itu Yesus itu Tidak ada. semua. Sekarang begini, ilmu kamu tentang kitab Yesaya tinggi mana dengan Imam Kayafas? Kau jangan banyak ngoceh, itu sudah nubuatan. Saya ulang lagi. Ilmumu tentang kitab Yesaya tinggi mana dengan Imam Kayafas?
Untuk apa kau tanya ke situ? Dia memang Ya, kami orang Kristen karena- tidak mengimani. Karena kematian Yesus itu dinubuatkan oleh Imam Kayapas, bukan Yesaya. Imam Kayapas lah yang bernubuat tentang kematian Yesus, bukan Yesaya. Saya tanya sama kamu, siapa Mesias yang tergantung bersama-sama dengan para pemberontak? Enggak ada Mesias. 53. Tidak ada kemudian diceritakan. Kalau itu yang Anda katakan, Itu Yesus siapa? yang menjawabnya. Saya jawab. Itu Saya jawab. siapa? Saya jawab. Yesus menjawabnya di dalam Matius 23, nomor 32 dan seterusnya sampai 36, bahkan sampai kepada data 39. Apa kata Yesus? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Torah, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan. Tuh. Bukan cuma Yesus. Paham? Jadi Yesaya 53 itu untuk siapa? Raja-raja Yehuda. Dari mana kita bisa baca? Baca kemudian Yesaya 1 bab 1. Itu mimpi Yesaya tentang Raja Yehuda dan Raja Israel. Bukan tentang Yesus. Yesaya dia menekankan itu Mesias, Bang. Saudaraku, Yesaya bercerita tentang mimpinya itu bukan untuk Yesus. Makanya baca Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia. Tidak ada Yesus. Tidak masuk kategori. Sedangkan yang bernubuat tentang kematian Yesus satu manusia saja. Namanya Imam Kayapas. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Di situ Imam Kayapas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Ini saya minta Abang cuma ini coba tanggapi dulu Yesaya 53 ayat 12 ini. Karena Yesaya dia menekankan di sini Mesias akan terhitung di antara pemberontak atau orang-orang durhaka. Siapa? Siapa itu? Yesus lah, siapa lagi? Di mana kau tahu itu Yesus? Sedangkan Kayapas itu penglihatannya Yesaya adalah penglihatan yang cakupannya terkait dengan Raja Yehuda dan Yerusalem di zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Kenapa Anda terbang ke Yesus? Makanya orang Yahudi tidak ada menyalib Yesus karena dosa waris. Karena kutuk dosa, karena nebus dosa, nggak ada. Orang Yahudi menyalib Yesus karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Jauh. Orang Yahudi menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu kesaksian palsu yang mereka buat. Nah, itulah kau yang tidak kau memang Itu membantah, kesaksian membantah. palsu yang mereka buat. Iya, karena kau membantah, kau tidak percaya, makanya kau Yuk. bilang kesaksian palsu. Saudara, mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Tujuannya agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Itu tujuannya. Gini Bang, Yesus kalau gimana Yesus dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di situ kan orang Yahudi kan mereka kan Tidak ada orang Yahudi mau membunuh Yesus karena menyamakan Yesus itu dengan Elohim. Enggak. Lagian Yesus tidak pernah mengatakan kok itu. Dia hanya mengatakan dirinya sebagai utusan anak manusia. Coba lihat. Ketika Yesus disidang, apakah engkau anak Elohim? Apa jawab Yesus? dia kan Ah, kamu sendiri yang mengatakannya, dia kan jawab begitu. mulai sekarang Yesus anak manusia atau anak Elohim? Nah, Ketika dia menyatakan, dia kan anak Allah, kami semua nenekmu kiper, itulah kamu. Itulah yang kamu penipu. Kau itu yang kamu penipu tidak itu namanya. percaya. Yesus Kamu tidak ketika percaya ditanya juga. seperti itu, kau baca di dalam Lukas 22, Yesusnya tidak mengatakan aku anak Allah tuyul. Dia mengatakan anak manusia. Dia memang tidak menyatakan dia anak Ya, Allah. terus kenapa? Tetapi Kenapa Anda ketika mengatakan? Pilatus- Kenapa Anda mengatakan kalau dia itu mengaku sebagai anak Allah lantas dia dihukum? Padahal ketika Yesus Pilatus- sendiri tidak pernah mengaku itu kan dirinya Pilatus anak tanya Allah. kepada dia, Pilatus Coba, tanya, apakah sekarang engkau saya anak tunjukkan Allah? kepada saya. Dia kan
Di Dia jawab, mana "Kamu-" Yesus? Kau jangan bicara sendiri. Ya kalau Di mana sendiri Yesus? bicara, gimana? Di mana Yesus mengaku sebagai anak Allah? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Tunjuk. Di mana Yesus? Aku adalah anak Allah. Itu di mana Yesus mengatakan itu? Secara langsung dia katakan dari dirinya mana? Sampai nenekmu bisa main bola, tidak akan pernah bisa kau temukan dalil itu. Malah ketika ditanya, apakah engkau ini adalah anak Allah Mesias? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Engkau yang mengatakan itu, bukan aku. Kau yang mengatakan. Bukan aku loh. Kau yang mengatakan itu. Mulai sekarang anak manusia. Tuh, dia mengakui kok. Mulai sekarang anak manusia. Ketika dia dituduh. Kau dibawa. Engkau sendiri yang Kalau mengatakannya. you tidak bisa Itu diskusi jelas bahwa dia abangku. kalah. Kalau abang nggak bisa diskusi, ke pasar beli kemangi. Jangan di sini. Udah sombong tertawa lagi. Udah bodoh bahlul. Imam-imam kepala ketika kemudian ahli Taurat menghadapkan oknum tersebut ke mahkamah agama, mereka berkata, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Kalau kau itu adalah anak Elohim, katakan. Apa katanya? Borok-borok anak Elohim. Dia malah mengatakan, sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan terlalu lebay, saudaraku Kristen. Jangan. Jangan menjangkali Yesus. Jangan merasa sok paten. Ingat, kalian ke gereja itu bukan belajar Bible. Kalian ke gereja untuk dikhotbahi, untuk didoktrin, untuk didogmah, bukan untuk diajarkan Bible. Kamilah yang belajar Bible. Kami yang belajar Bible kalian. Kalian hadir di sini, harusnya cukup mendengarkan Bible kami ajarkan. Kalian tidak pernah belajar Bible itu, nggak pernah. Kalian itu cuma mendengar saja. Mendengar apa kata pendeta, akhir bulan bayar perpuluhan. Gitu saudaraku, jadi saya memang keras. Saya akui saya keras. Tapi untuk kebaikan saudara. Bukan untuk membodoh-bodohi. Bukan untuk mempelesetkan ajaran. Tapi semata-mata untuk meluruskan bahwa apa yang kau percaya itu tidak sesuai dengan konsep yang betul dari Yesus. Makanya tadi ada yang panik tuh. Waktu di Komal sebelah, apa katanya? Enggak ada. Paulus mengatakan bahwa Yesus itu mati dengan jalan kutu. Enggak ada. Bukan karangan Paulus itu, bukan buatan Paulus tuh. Gila enggak tuh? Kitabnya sendiri disangkal. Rasulnya sendiri disangkal. Kenapa? Karena tidak masuk akal memang. Kok ada sembahan terkutuk? Anda menebus dosa kok jadi kutuk? Tidak ada itu. Kambing, domba, sapi, lembu dipakai orang Yahudi kemudian Bukan tidak untuk menebus masuk dosa akal. mereka. Mereka tidak mengatakan kambing itu terkutuk. Bukan tidak masuk akal, tidak masuk akal. Yang tertib, Kristen sejati, yang tertib. Oh, kalau mau Aduh, cuma mainin yang tertib. Oke, kita uji ya. Akalmu atau akal saya? Menurut begini, dengar. Gantian, Kristen, gantian. Masuk di Kau kayak punya Aku turunkan. turun, mampus. Turun, dibawa. Kau makan teh kambing saya dulu, campur gula merah. Iya. Baru naik sini. Kau itu bukan tidak masuk akal. Akalmu, nenekmu kiper. Sejak kapan agamamu itu dilandaskan akal untuk memahami? Kapan? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Saya ingin tanya sama kamu. Andaikan kau waras, bisa tenang sedikit. Aku cuma mau tahu, menurut Yesus yang terkutuk itu Tuhan atau iblis? Kau naik ke sini. Menurut Yesus nih, bukan menurut saya lagi. Menurut Yesus yang terkutuk itu iblis dan pengikutnya atau Tuhan? Jawab. Naik sini. Pandangan iblis. Nah itu pakai ilmu, jangan pakai emosi. Ini kita diskusi agama untuk menjelaskan kemudian
sisi kebenaran agama. Kalau kalian sudah mati apalagi, mumpung masih hidup, kalian harus memahami agama yang benar itu yang mana. Jangan emosi, santai, rileks. Saya tegas begini karena terlalu banyak orang yang penghujat nongol di sini. Ayo, saudara Kuningan, dari sekte mana? Muslim bang. Oh, Muslim. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang lagi perang abangku, tiba-tiba abang loncat ke tengah medan, kena tombak lah. Orang lagi perang, naik-naik, pasang badan, ya kena sasaran dah. Ya, bantu layar dulu teman-teman ya. Apa itu? Yang Muslim mohon di ini teman-teman. Ini kan kita ceritanya lagi perang nih, tiba-tiba ada yang masuk di tengah medan. Serang. Daripada lu mengganggu orang lagi sasaran empuknya ada di depan, sekalian aja di dede. Sekalian aja ditombak, daripada musuh menghanguskan teman-teman, ya sekalian aja. Jihad juga kan mereka, teman-teman kita yang naik di sini Muslim. Sorry bang, bercanda bangku. Halo, selamat malam saudara Ano. Yang Muslim dibatalkan teman-teman ya. Yang Muslim dibatalkan permintaannya. Biar nggak dikira open, langsung diserang nanti. Ano Dustira, selamat malam. Muslim bang, Bandung. Oh iya, Bantu bersama. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang ya. Wassalam untuk oten teman-teman yuk. Bisa dijambak Bang Handi, nggak bisa dijambak. Aku nggak bisa ya. Iya. Tapi dia jawabnya tadi ada 2 orang. Dia pilih dosa waris daripada harta waris. Ini pasti dia pilih nih dosa waris. Bang Ringo. Ini dosa waris. Silakan. Oh. Iya. Kakaknya Mbak ini Bunda Karyana. Silakan Bang Ringo. Aku cegukan. Saya aku baru minum masuk dulu. ini belum tahu apa masalahnya, apa persoalan. Dengar-dengar aja dulu mengenai apa ini. Persoalannya Bang itu Galatia 3 nomor 13. Ya, bagaimana itu? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, Menurut Bang Ringo gimana itu Bang? iya dia rela menjadi kutuk supaya yang diperjuangkannya menjadi berkat bagi mereka, yaitu kita manusia ini. Bang Juma, ditanggapi Bang Juma. Siapa yang mengutuk itu Bang? Jadi setiap orang yang berbuat salah harus terkutuk. Tetapi dia yang tidak berbuat salah itu rela menjadi terkutuk. Supaya orang yang berbuat salah itu selamat. Yang mengutuknya siapa bang? Jadi semua yang terjadi dosa itu dituntut oleh Bapa. Bapa sebagai penuntut. Berarti Yesus dikutus sama Bapak. Iya, itu udah undang-undang surga. Berarti Jadi kalau orang yang dikutuk Bapak itu ke neraka apa ke surga bang? yang dikutuk itu harus masuk ke neraka. Waduh, Harus mati. Iya. Berarti Yesus ke neraka. Iya, dia mengambil kutuk itu dan kemudian dia bangkit dan naik ke surga, malah diangkat sebagai pahlawan paling besar di surga. Karena dia mau mengorbankan dirinya. Kalau begitu saya pun mau bang. Iya, kenapa tidak mau? Jangankan untuk itu, hanya berkorban demi Yesus saja mau enggak? Ya Dan kalau nanti itu akan sih, dibuktikan. kalau begitu sih mau. Siapa yang tidak mau mati? Habis itu bangkit hari ketiga, habis itu ke surga. Semua orang mau. Iya, mudah mengatakan itu. Tapi Nah, seandainya Yesus itu bukan- berbuat salah sedikit Itu pun, itu bukan solusi. Permasalahannya sekarang, ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu terkutuk oleh Bapa,
Di mana dalilnya Bapak mengutuk orang benar itu, di mana dalilnya? Jadi saya nggak hafal ayat ya, tetapi ada peraturan yang saya tahu di Alkitab setelah membaca Alkitab. Kalau orang berbuat salah dia harus mati. Nah, yang berbuat salah kan Anda. Terus kenapa ya? Adam dan Hawa berbuat salah. Kenapa apa hubungannya dengan Anda dengan Adam dan Hawa? Kalau Adam dan Hawa mati, maka Anda juga tidak akan ada sekarang. Itu maksudnya diselamatkan. Ilmu dari mana itu, Abang? Lah, kan keturunan Adam, saya dan saudara. Ya, tapi kan tidak ada dalilnya kalau kita diwariskan kemudian dosa. Ada di Alkitab itu. Tidak Cari ada ayatnya nanti. Makanya belajar baca Alkitab itu. Ya, Anda sendiri tahu nggak dalilnya di mana? Di Alkitab. Iya, di mana? Di mana di Bible? Oke, kalau begitu nanti saya akan persiapkan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Anda sendiri suruh saya belajar, Anda sendiri nggak tahu, nggak ada dalilnya Adam mewariskan dosa ke keturunannya, itu nggak Jadi ada. begini, jangan menganggap kalau orang tidak bisa membuktikan di Alkitab, berarti itu salah. Nah perkara Nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. perkara Adam mewariskan referensi dosa. itu di belakang nanti. Jadi artinya apa yang saya Congor ucapkan dulu. sekarang itu, Congor dulu, nanti datanya belakangan gitu. istilah mau congor, lebih baik Nah, saya ini- diam kalau begitu. Memang ngomong kok kayak di gereja. Kalau di gereja Jadi boleh. kayak gimana dong? Kayak di kafe gitu. Ini orang di depan Islam kok tipu-tipu, gimana ceritanya? Kalau berbicara abangku pakai dalil. Ini bukan gereja. Kalau di gereja boleh Anda kayak gitu, orang pasti percaya. Tapi di depan Anda umum sedang kayak gitu. menuduh di gereja itu banyak tipu-tipu gitu loh. Ya, kebiasaan begitu kok orang Anda datang ke sini. mengatakan di gereja banyak tipu-tipu. Ya, kalau bukan tipu apa namanya? Itu juga congor. Kalau bukan tipu apa namanya coba, Bang? Mengajarkan bahwa manusia itu Anda juga diwariskan mengatakan dosa. bahwa di gereja itu tipu-tipu Ya, ya. diajarkan bahwa manusia diwariskan dosa dari Adam itu apa itu bukan tipu? Ini lain masalah lagi nih. Lah kan itu yang diajarkan di Bisa gereja. warisan lagi. Itu kan yang Ini diajarkan bisa di warisan gereja. lagi ya. Ini pokok baru lagi bahasan. Ya bukan, Anda kan mengatakan tadi apakah kau menuduh gereja? Apa yang Anda cerminkan tadi itu cerminan gereja itu. Bicara dan Jadi mendoktrin begini, bro. tanpa dalil. Alkitab itu sama semuanya. Jadi apapun yang diucapkan oleh pemimpin di gereja itu dipercayai dari Alkitab. Masa Dari nanti mana coba? Sebentar dulu. Coba tunjukkan dulu. dalil dulu baru congor. Dengar Ini dulu. bukan gereja. Ini Kalau bukan dia gereja. begitu, nanti Kalau di dia akan gereja ketahuan congor sendiri, tanpa orang akan dalil. membaca Di Alkitab, sini mana maka dia akan dalilnya? tahu itu benar atau Mana tidak yang dalilnya? diucapkannya itu. Mana dalilnya? Ada mewariskan dosa itu dalilnya di mana? Ini Jadi bukan jangan gereja. karena saya nggak bisa tunjukkan dalilnya sekarang. Bukan, jadi nggak salah bisa. yang Memang saya nggak ucapkan ada. itu. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Itu cuma modal congor doang. Itu doktrin. Halo, Tidak yang ada congor. dalilnya. Ada mewariskan dosa ke keturunannya itu nggak ada dalilnya. Kecuali. Tidak ada dosa diwariskan ke keturunan. Tidak ada itu. Ya gitu dong. Terus dosa apa yang Mana ditebus dalilnya? Yesus? Kau bilang lagi. Nah, terus Congor lagi. itu di dalam Roma. Di dalam kitab Roma berapa? Roma 5 nomor Bacakan, 12. bacakan biar ku dengar. Itu fitnah itu nggak pernah tertulis di dalam Congor juga kitabnya kau orang kan? Yahudi. Mana dalilnya? Ya, Mana saya Roma sebutkan tadi berapa? apa? Masih mending saya berdalil. Makanya jangan maksa harus Roma baca 5 ayatnya. nomor 12 Sekarang baca, kan baca saya lebih ayatnya. berdalil daripada ente. Baca ayatmu, baca. Saya Aku yang dengar. ngajarin kamu itu Dan Bibelmu. tipu-tipu kau kan? Roma 5 nomor 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Apa itu? Itu Ya, firman Tuhan atau apa itu? Kamu pintar, kamu Ya, bisa iya dong, memakai saya ayat bukan itu. pendeta. Saya tidak bawa Alkitab sekarang, tidak bisa. Makanya saya pintar. Tapi yang kamu baca itu benar. Nah, ini pengakuan Paulus bahwa Adam menjalarkan dosa kepada keturunannya. Mana di dalam kitabnya Yahudi ada fitnahan seperti itu? Ada nggak? Benar itu benar. Iya, Jadi betul. Dari menjalankan Paulus dosa. pendiri agama saudara yang saya tanya, ada nggak Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa?
Beda menjalarkan dosa dengan mewariskan, berbeda. Ubi jalar kapang. Lalu kalau menjalarkan dosa dan mewariskan dosa itu maksudnya apa? Kalau disebut mewariskan dosa, kalau dosa bapaknya ditanggung anaknya juga itu mewariskan. Kalau menjalar berbeda. Kalau bapaknya pembohong maka anaknya juga pembohong, itu menjalar. Berbeda itu, bro. Berarti bukan menebus dosa kalau begitu. Bukan nebus dosa dia, tetapi menghentikan menjalarnya dosa. Itu baru betul. Nggak menebus dosa siapa maksudmu? Yesus. Dia nggak menebus dosa kok, menebus manusia dari dosa. Menebus Dosa manusia dari dosa. Ya sudah sama aja Iya. ya itu. Jadi kalau ada Alkitab menyebutkan Yesus menebus dosa, itu harus diperbaiki ya. Oh, jadi Yesus tidak menebus dosa. Ada Dari- itu Alkitab menulis Dari apa? Yesus menebus dosa, itu salah. Dari apa? Yesus menebus manusia, bukan dosa yang ditulis Yesus menebus manusia dari dosanya. dengan jalan menjadi Kutuk, menjadi dosa. menjadi Lahir dosa. dari manusia dosa. Jadi Yesus menjadi dosa. Iya, karena dia lahir dari manusia dosa. Oh, maka Yesus ini berdosa. Dia tidak berdosa. Ya kan dia mengambil dosa Anda. Bukan. Tuntutan Bukanlah. hukum itu yang diambilnya. Gimana ini? Tadi katanya Tuntutan dia hukum mengambil. itu yang diambilnya. Oh, Tuntutan hukum diambil. apa? Tuhan Jawab dulu, mengutuk. tuntutan hukum apa? Tuhan mengutuk orang yang berdosa. Betul? Nah, orang berdosa ini dibebaskan dari kutuk dan kutuknya diambil Yesus. Maka Tuhan Ya, sekarang mengutuk Yesus, menghukum Yesus. Betul? Ya, betul. Nah, lalu siapa yang menghukum kemudian Yesus di atas tiang salib? Bapak. Oh, berarti iblis di situ berjasa. Kau putar balik kan. Buruk kali kau, masa itu nggak tahu kau. Bapak menyalib Yesus melalui Justru iblis. Bapak ingin ini nih, dengar ya. Justru Bapak ingin menunjukkan nih ada anak saya yang bisa mengalahkanmu kepada iblis. Nah, sekarang Bapak Iblis itu kalah. ketika kemudian ingin menebus dosamu, Bapak yang menyalibkan atau melalui orang? Melalui orang, Nah, orang ini berjasa nggak? tidak berjasa. Gimana Nenek Justru dia Mugiper? Justru dia kena kutuk lagi. Ya, Karena mereka dia itu bukan pelaku orang yang tidak firman. bersalah. Mereka itu pelaku firman karena mereka lah sehingga kehendak Bapak Tuhan kamu itu terlaksana. Betul nggak? Iya, nanti kamu jadi Nah, memuja iblis iya. jadinya. Kamu itu. Berarti penyalib Percuma. Yesus itu adalah pahlawan bagi Kristen. Itu menurutmu. Loh, Keliru. Loh. Penyaliban Anda sesat. itu sudah rencana siapa? Rencana Bapak. Nah, bagaimana caranya rencana Bapak ini terlaksana? Ya seperti yang tertulis di Alkitab itu. Berarti ada pelakunya kan? Ada yang menyalib. Sekarang beginilah dulu. Nah, sekarang bagaimana? Ini kan modal congor lagi. Modal congor. Coba kau tunjukkan di mana Bapak menghendaki menyalibkan orang benar demi untuk congor. Di mana dalilnya? Dengarkan ya. Apa yang kudengarkan cuma modal congor? Di mana Bapak Elohim mau menyelamatkan manusia congor kayak Anda dengan Pikiranmu itu. cara membunuh orang benar? Mana dalilnya? Kau membelit-belitkan semuanya. Mana dalilnya? Kamu yang memfitnah Tuhan. Kau katakan bahwa salib itu rencana Tuhan. Mana dalilnya Tuhan menyalibkan orang benar demi untuk menyelamatkan manusia congor kayak Anda? Mana Jadi dalilnya? aku udah punya kesimpulan mengenai Anda. Saya Sedang punya mencari-cari kesimpulan. kesalahan di dalam Alkitab. Saya tidak mencari Sejelas kesalahan, apapun kuberitahukan tapi kepadamu. Anda Tidak yang tertutup mengedepankan pintu. kesalahan. Di mana Tidak dalilnya ada Bapak? kebenaran padamu. Tidak Di ada. mana Kau Bapak menyesatkan. ingin menyalibkan orang benar demi dosamu? Mana dalilnya? Ada. Kalau aku jelaskan nanti kau bilang congor. Saya tidak minta Anda congor, saya minta dalil. Ada. Kau udah menuduh-nuduh congor, padahal kamu yang Ya congor. congor karena menyesatkan. tidak ada dalil. Kau menyesatkan. Anda yang menyesatkan karena nggak ada dalil. Anda ngomong sesuatu tidak ada dalil. Sekarang saya tanya,
Mana dalilnya Bapak ingin menebus dosa orang jahat kayak Anda Saya ini mau dengan tanya dulu membunuh Saya mau Yesus? tanya Mana dulu coba? Kamu ini Kristen apa Saya Islam? minta dalil. Kamu ini saya Kristen minta apa Islam? Saya Islam, sama seperti Yesus. Ngapain kau campurin urusan agama Kristen? Ya karena agamamu itu diajarkan untuk diajarkan kepada orang nanti aku serang Islam. lagi kamu balik. Karena agamamu itu diajarkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Makanya agamamu dibahas. Tapi ternyata Ya nggak ada sama, kalian pun dalilnya. ada siah kok, ada macam-macam. Ya siar tapi tidak memaksa. Kita hanya menyeru, tidak seperti kamu. Kau harus Kalau ada yang berpura-pura. memaksa sekarang dipenjarakan ya. Mana ada orang Islam memaksakan kamu, itu agamamu Siapapun yang memaksa di memaksakan. penjara. Udah, nggak usah kau curhat. Sekarang kau Indonesia ini tunjukkan. demokrasi, tidak boleh memaksa. Sekarang kau Makanya tunjukkan menyesatkan. di mana dalilnya Bapak menginginkan menebus dosamu, manusia congor. Tadi kau menuduh memaksa. Siapa yang memaksa itu? Biar dipenjarakan sekarang. Sekarang mana dalilnya? Kau yang memaksakan. Dalil terus kamu tak akan Ya mengerti kan kamu. congor kan tidak ada dalil, berarti Akan congor. mengerti. Berarti saudaraku Sekalipun ini malaikat menjelaskan congor. kepadamu, kamu tidak akan mengerti. Saya Sudah cuma dikunci. minta dalil, jangan kau so hebat Pikiranmu sudah malaikat. dikunci. Dalil. Kamu tidak dipilih bro. Tidak Manusia dipilih untuk congor, memahami itu. dalil. Saya butuh Kamu tidak dalil. dipilih untuk memahami itu. Ya, Gimana jadi mau hanya paham? orang pilihan yang bisa Gimana memahami. kau merasa dipilih cuman modal congor, gak ada dalil. Yang congor. Mana dalil? Ada? Ada? Rugi saya berdebat dengan kamu. Iya, apalagi saya. Iya. Masalah generasi. Apalagi saya. Saya yang Sama memberikan aja kau memberikan dalil. emas kepada Saya David. yang mengajarkan kamu Roma 5 Semua nomor Kristen yang ada 12. di sini dengarkan ya. Lucu Semua ente Kristen ini. yang ada di sini Emosi dengarkan. dia. Memberikan Saya emas minta kepada dalil babi terhadap itu congormu sia-sia. bahwa Yesus itu dikutuk untuk dosa-dosamu, itu dalilnya mana? Di mana Ada Bapak tertulis, menginginkan jangan memberikan mengorbankan emas kepada Yesus babi. orang benar ini untuk menyelamatkan manusia congor kayak Anda? Babi Mana tidak akan menghargai dalilnya? emas yang kamu berikan itu. Mana dalilnya? Tidak akan menghargai. Mana dalilnya? Dalil. Begini ajaran kami ya, jangan berikan emas kepada babi. Itu katanya. ajaran Yesus. Kenapa? Itu Karena ajaran babi Yesus. tidak menghargai Jangan emas. memberikan barang yang kudus kepada anjing dan Babi jangan lemparkan tidak mutiara kepada menghargai babi. emas. Itu Maka- ucapan Yesus maka itu akan kepada diinjak-injak, lalu kamu orang-orang diserang Yahudi supaya tidak memberikan Injil kepada Kristen. Halo, Itu ucapan Kristen yang ada di sini, Yesus. dengarkan. Itu ucapan Orang-orang Yesus seperti kepada ini orang tidak ada Yahudi supaya murid-muridnya itu jangan mengajarkan kepada orang Roma Yunani. Kaulah itu. Yesus yang mengatakan kepada Yahudi itu agar tidak melemparkan barang kudus kepada Kristen. Parah ini orang. Modal-modal congor betulan dia diskusi. Mana dalilnya coba? Bapak menebus dosanya Kristen dengan mengorbankan orang benar. Mana dalilnya? Piu. Tete itu dirundang. Gimana Bun? Calon pendeta ini kata Oh, Riana. calon pendesta berarti. Calon pendesta nih. Pantasan calon pendeta nggak ada dalil, ya berdusta dong. Ketika Anda mengatakan Yesus menebus dosa orang-orang yang bersalah tanpa ada dalil dari Bapak bahwa Bapak menghapuskan dosa penjahat dengan cara membunuh atau mengorbankan orang benar, berarti Anda adalah calon pendusta besar. Memberikan emas kepada babi katanya. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang Babi tidak akan Yahudi. menghargai emasmu itu. Kamu telah diserang. Siapa yang disebut babi di dalam 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 Orang 21? yang sudah terkunci hatinya. Tidak akan Yang mengerti disebut kebenaran. babi di situ adalah orang Kristen, Bang. Anda tadi Baca. mengatakan bahwa iblis Baca. berjasa menyelipkan Yesus supaya penyelamatan berjalan dengan Anda baik. sendiri yang mengatakan itu kok. Jadi iblis yang berjasa. Lah kalau bukan itu iblis lalu menyesatkan. siapa? Siapa yang Sorry ya. menyalib Yesus? Siapa yang menyalib Sorry ya, Yesus? saya rugi berdebat seperti Apalagi Anda. saya. Orang nggak ada Ya, ilmu saya- kok. mohon maaf, Cuman saya modal keluar dulu ya. congor. Saya keluar dulu ya. Anda ke gereja. Di gereja cocok, bukan di sini. Kalau di sini harus ada dalil. Kalau di gereja boleh. Tai sapi pun kau bisa katakan di sana sebagai Tuhan kalau kau mau. Kalau di sini nggak boleh. Di sini harus ada dalil dulu.
Kalau sudah ada dalilnya, baru kau bisa berdoktrin ria di sini. Kau nggak ada dalil ngapain? Ngomong seenak perut. Mending kita diskusi sama orang gila. Kalau sama-sama tak ada dalilnya. Ya, kalau orang gila diajak diskusi tidak ada dalilnya, wajar, namanya orang gila. Ya, kamu pura-pura waras berarti. Berarti kamu itu orang yang berpura-pura waras. Rugi katanya diskusi, ya lebih rugi saya. Netizen juga rugi mendengarkan Anda ngomong tanpa dalil. Udah congor. Emosi dia kan. Rugi karena nggak bisa nipu. Betul sekali. Bisa nipu dia, emosi dia, nggak bisa nipu di sini. Wah, saya nggak bisa berbohong di sini, nggak bisa nyesatkan orang. Ada Bang Suma. Pikir memang di tempat lo. Di sini kau pasti ditanya mana dalilnya. Kau di gereja pasti jemaat cuma manggut-manggut. Oh iya Pak Pendeta, iya Pastor, iya, haleluya, iya. Di sini kau ditanya lah. Ketika kau bernarasi tentang keyakinanmu, dalilnya mana? Tidak ada dalil ya congor. Itu aja kok repot. Apa dia makan ini anak desa? Anak Piring. desa, mie. Makan piring. Abu janda, abu janda, abu janda. Bukan masalah ini, bagian makan ini. Masalah. Anak desa dulu, silakan anak desa. Ini Kristen anak desa. Kalau dari komentarnya Kristen. Boleh lah, silakan anak desa. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi menebus atau menghapus dosa penjahat dengan mengorbankan orang yang benar? Mana dalilnya? Mana dalilnya Muhammad dapat wahyu? Mana dalilnya Tuhan orang Yahudi menghapus Saksinya siapa? dosa manusia dengan cara membunuh orang yang benar? Dalilnya mana? Saksi dapat wahyu siapa? Ya kami semua saksinya. Tuniku namanya. Kenapa tertawa? Wahyu itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa disaksikan Buktikan saksinya oleh dapat wahyu siapapun. Sama seperti orang hamil. Meskipun kami tidak menyaksikan ibu ini digauli, tapi karena kami melihat hari ini dia punya anak, dia melahirkan, berarti kami bersaksi dia ini pernah digauli. Mana? Ajaran Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak bisa manusia di atas muka bumi ini untuk mengalahkan kebenaran Al-Quran itu. Artinya, meskipun kami tidak hadir pada saat pewahyuan, kami bersaksi bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Sekarang, meskipun kau hadir, dengar, meskipun kau hadir melihat Lukas menulis, melihat Markus menulis, 1 miliar manusia melihat Markus menulis untuk menjadi saksi, dia hanya menjadi saksi menulis bahwa Markus menulis satu pemberitaan yang berdasarkan atas pemberitaan orang. Tapi tidak ada bukti bahwa itu firman Tuhan. Kenapa? Karena Markus, karena Yohanes, itu memang tidak menuliskan firman Tuhan. Coba di mana di kitab? Di mana kitabmu tertulis di dalam kitab Markus firman Tuhan? Tuhan berfirman. Gak ada kan? Saksinya siapa Juma saksinya? Saksi apa? Saksinya dapat wahyu siapa? Ya ini buktinya Al-Qurannya ada, berarti dia dapat wahyu. Kasihan. Kasihan. Sekarang saya tanya samamu, apakah kebenaran itu mutlak harus ada saksi? Dia tidak jawab. Oh, memang Malas bisa jawab. Ya udah, kamu dibawa kalau gitu. Dibawa aja. Bawa turunkan aja. Kalau dibawa makan kalau, beli. kalau kau ditanya siapa saksi Tuhanmu keluar dari kubur, nah, apa bisa kau jawab? Siapa yang melihat Tuhanmu merangkak keluar dari kubur? Siapa saksinya? Enggak ada yang lihat dia keluar dari kubur. Pret.
Siapa saksinya Yesus datang ke Lukas? Tidak ada. Siapa saksinya Yesus datang ke Yohanes? Yesus datang ke penulis Yohanes, datang kepada penulis Roma, Paulus. Siapa saksinya? Nggak ada. Ada orang saksinya bang, cuma itu Abu Isa jadi saksi, itu Abu Isa, ayah Anda. Abu Isa. Abu Isa. Itu pertanyaan serius loh. Siapa yang melihat Yesus keluar dari kubur? Ada nggak yang melihatnya keluar dari kubur? Tidak ada guru. Nggak ada. Maria pertama kali hari Minggu pagi pergi, dia lihatnya sudah nggak ada di kubur orangnya. Siapa saksinya Yesus menerima firman? Yang itu dong, logikanya yang buka kubur itu saksinya kan? Kan nggak ada dia lihat. Nggak ada Yesus dilihat di situ. Ya kan itu, Maria itu memang sudah terbuka kuburnya kan. Nah, orang yang membuka kuburnya itu saksinya. Ya tidak ada dia melihat kubur. Nggak ada dia melihat Yesus keluar dari kubur. Nggak ada. Lah, ya Kan yang yang buka kubur, ya memang kan yang buka kubur kan bukan Maria, tapi yang apa? Yang buka kubur itu bang, yang dikatakan malaikat itu saksinya. Iya. Ya kan? Mana ada? Siapa di mana tertulis bahwa dia melihat Yesus keluar dari kubur itu mana? Tidak ada yang melihat Yesus keluar dari kubur, nggak ada. Maria datang, Yesus sudah tak ada di kubur. Ya terus siapa yang buka kubur itu? Yang nggak tahu, nggak ada saksinya. Tanyalah yang tadi itu. Ya udahlah, aku mau jawab ini, judul ini kan siapa yang mengutuk Yesus? Ya jawabannya gampang banget ya, tentara Roma lah. Berarti Tuhanmu dikutuk Tentara oleh Roma. tentara Roma. Iya, yang mencambuk, yang memaku, menyalib kan tentara Roma. Berarti yang mengutuk Tuhanmu tentara Roma. Betul bang, ya betul. Sembahanmu dikutuk sama tentara Roma. Betul, faktanya begitu memang. Nah, sampai rendah kali gitu dikutuk sama tentara Roma. Ya memang betul ya, betul. Iya. Kan Sampai bedanya gini bang. jadi dia itu disalib karena dikutuk sama tentara Ini Roma. bedanya gini bang. Gini, kalau kita semua ini kan sudah terkutuk gitu loh dari lahir. Begitu lahir kita udah terkutuk karena kita punya dosa waris. Jadi nggak perlu. Ini kebohongan ini. Lagi. Ini bohong waris ini. Ini bohong Kalau waris. Yesus itu bang, Yesus itu begitu lahir dia tidak terkutuk maka harus dikutuk. Nah itu bedanya. Ini Kalau bohong kita ini waris kan, ini. Kita ini lahir udah terkutuk, apa buktinya? Kita didimin aja bang, kita mati sendiri. Sekarang yang mengutuk kamu siapa? Ya karena ada makan buah itu. Enggak, bukan. Jadi terkutuk. Yang saya tanya, yang mengutuk kamu siapa? Ya Adam, setelah makan buah itu kita semua jadi terkutuk. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Iya kan itu dalilnya itu pada waktu Adam makan buah itu kan Adam belum punya anak bang. Jadi seluruh umat manusia masih di dalam Adam. Lah, yang Anda katakan bahwa kita ini dikutuk itu dalilnya mana? Iya kan waktu Adam gini loh. Adam aja nggak dikutuk, kok kita yang dikutuk? Bukti kita terkutuk itu satu bang. Karena begitu kita lahir kita sudah terkutuk. Kenapa? Karena kita didimin aja mati sendiri kan nanti 90 tahun kemudian, 100 tahun kemudian kita mati sendiri. Nah kalau Yesus itu tidak terkutuk. Mana dalilnya Adam dikutuk? Ada nggak? Lah kan tuh ya kan Adam itu kan 930 tahun setelah dia makan buah itu kan dia mati bang. Bukti terkutuk. Dalilnya dia dikutuk mana? Lah dia mati itu bang. Setelah makan buah itu kan mati. Bukan itu yang kutanya. Kalau itu kan itu sudah aturan Tuhan. Itu sudah aturan Tuhan. Sebelum Adam kemudian makan, itu sudah aturan Tuhan bahwa Adam memang harus mati, nggak bisa tidak. Mana dalilnya dia hidup kekal kalau begitu? Lah gampang kita dari kan Tuhan bilang pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Berarti kalau dia tidak memakan buah itu dia nggak mati dong, kan begitu logikanya. Siapa bilang nggak mati? Lah, iya jadi
Sekarang begini, Itu. apakah Adam itu dia wujudnya daging? Daging betul ya. Nah, kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, dikatakan bahwa manusia itu hanya bisa hidup selama 120 tahun saja karena dia terbuat dari daging. Itu dalil. Anda bisa baca di Kejadian 6 nomor 3. Semua manusia adalah makhluk. Itu kan jelas itu. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Sekarang pertanyaan saya. Apakah Adam itu daging? Daging. Nah, Tuhan mengatakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya. Adam daging nggak? Daging betul ya. Ya, daging. Daging. Kan Bang Zuma kan pernah bilang tuh kemarin, kalau surga versi Islam nanti, ya kan, manusia itu tetap makan minum, tetap kawin-mawin. Kan ini daging juga. Namun manusia itu nanti tidak akan menua, akan umurnya itu fisiknya itu tetap seperti usia 33 tahun kan. Walaupun di surga nanti udah 100 tahun, tapi fisik kita 33 tahun. Nah inilah Adam sebelum makan buah itu seperti itu. Beda. Beda dong. Beda. Adam sebelum dicipta memang sudah direncanakan hidup di bumi. Gak bisa tidak. Berarti Adam itu memang harus ke bumi. Terlepas daripada ketika dia di Gan Eden, dia kemudian makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu sebagai ujian bagi dia, sekaligus sebagai bentuk kesempurnaan dia sebagai calon kandidat penghuni dunia, penghuni bumi. Kalau Adam di Gan Eden didatangi iblis, digoda iblis dan tidak tergoda, lalu kemudian digoda sampai kapanpun tidak tergoda, berarti Adam ini belum layak untuk turun ke bumi. Karena turun ke bumi itu kudu wajib lengkap dengan syahwat nafsu. Karena tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin kalau nafsunya tidak ada. Itu tujuannya itu di situ. Makanya dalam Islam lah yang betul. Adam memakan itu karena lupa, lalai. Fatalaka Adam min rabbi kalimatin fataba alai. Ketika dia lalai dan sadar, dia bertobat. Lalu kemudian dosanya dihapuskan oleh Tuhan. Sehingga setelah keadaan itu terjadi, dia diusir keluar ke bumi. Ke alam di mana tujuan dia dicipta. Yaitu di bumi ini. Nah setelah dia di bumi, dia akan mengalami berbagai macam ujian cobaan. Sehingga dia memiliki 3 keadaan. Yang pertama, dia memiliki kecerdasan. Yang kedua, dia memiliki kehendak free will, bebas. Yang keempat, yang ketiga, dia diuji. Itu seandainya Adam mati rasa, bisa enggak jadi pemimpin di bumi? Ya enggak bisa. Gagal Tuhan menciptakan makhluk bernama manusia itu. Maka Tuhan harus menciptakan makhluk baru. Karena Adam gagal, maka keturunannya pun gagal. Nah, tapi karena Adam berhasil, maka keturunannya pun berhasil. Apa buktinya? Bumi ditaklukkan oleh keturunan Adam. Itu tujuannya dicipta. Bayangkan kalau Adam tidak bisa kemudian mengetahui baik dan jahat. Bagaimana dia mau turun ke bumi kira-kira? Turun ke bumi boleh, tapi hanya kayak kerah. Kayak monyet. Bisa memimpin nggak bumi? Kalau sudah kayak monyet? Nggak bisa. Maka dengan adanya Adam makan buah ilmu pengetahuan, wujud bahwa Adam itu sudah layak menjadi pemimpin di bumi ini. Kalau Adam itu bodoh Bang ya, kan nggak mungkin Tuhan kasih perintah ya jadilah penguasa di darat, segala makhluk di darat, air dan udara. Nggak mungkin dong kalau Adam nggak cerdas. Selamat pagi, orang kafir. Potensi daripada adanya Adam dicipta dengan kesempurnaan yang dimiliki, kan sebelumnya diuji kan. Adam, kau sebutkan nama-nama benda ini. Karena dia cerdas, maka dia menyebutnya. Tapi ingat, dia belum ada kehendak bebas. Belum memiliki kehendak bebas pada saat itu. Oke?
Sehingga kalau Anda baca Bible, jangankan mengetahui hal-hal yang besar, untuk sekedar mengetahui dirinya telanjang ataupun tidak, Adam nggak tahu. Setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, baru dia tahu kalau dirinya dalam keadaan telanjang. Itu perlu Anda catat. Jadi Adam alaihissalam itu memang dicipta, dirancang untuk mengisi bumi. Di Gan Eden itu adalah bentuk uji coba. Apakah benar bahwa Adam ini sudah layak untuk duduk di bumi ini? Ternyata betul, maka diutuslah dia ke bumi. Menjadi pemimpin. Kalau Adam turun ke bumi, seperti kerah kalau dia tidak tahu baik dan jahat. Sama seperti kerah. Oke, jadi Islam dan Kristen beda lah ya. Jadi kalau menurut Islam, Adam itu memang diciptakan dari awal itu memang nantinya memang mati gitulah ya, alamiah. Nah, tadi Kejadian 6 nomor 3 itu membantai itu. Nah, gini, menjelaskan itu. Di Taman Eden itu kan ada 2 pohon tuh Bang, ada pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Maka logikanya kalau misalnya Adam diciptakan memang nantinya akan mati secara alamiah, maka ada larangan untuk tidak memakan pohon kehidupan itu dong. Kenapa tidak dilarang memakan pohon kehidupan? Karena Adam itu memang sudah immortal, udah abadi. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Padahal di situ sudah sangat jelas. Dia diusir karena justru Tuhan takut ada makan buah abadi. Gini Bang, gini. Jangan sampai dia makan buah pengetahuan, buah abadi itu. Coba jelaskan. Jangan nyocok semua apa. Jadi menurutmu dalam Al-Quran itu Adam ciptakan di mana? Di bumi apa di surga? Di surga. Di taman. Surga. Kenapa kenapa diturunkan ke bumi kalau enggak jadi penjahat ya di surga? Adam dicipta memang untuk di bumi. Coba Al-Baqarah 30. Ya jelas itu berdiskusi sama malaikat. Isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia. Dan Al-Qurannya kejang-kejang Alkitab. Anda turun. Bang Jawa lagi menjawab, kalau ngocet terus. Mendingan saya turun kau ke bawah. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ardi khalifah. Bumi menjadi pemimpin. Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia untuk mengisi bumi. Berkuasa atas ikan di laut, hewan di darat, dan burung di udara. Diciptalah Adam, kemudian setelah dicipta Adam, diperingatkan, Adam, jangan kau mendekati pohon itu ya. Datanglah iblis, menggoda. Ingat, tidaklah mungkin surga itu tempat maksiat. Iblis sebelum Adam makan buah, iblis sudah menyatakan permusuhannya kepada Adam. Maka dikatakan Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara iblis dan keturunan manusia dan keturunan iblis. Sekarang permusuhan itu terjadi di mana? Di surga gitu. Di bumi. Di bumi. Permusuhan itu terjadi di bumi. Maka Adam harus turun ke bumi. Di bumilah kalian perang dengan iblis, bukan di surga perangnya. Kalau di surga menjadi perang antara Adam, keturunan Adam dan keturunan iblis, berarti di surga itu banyak maksiat nanti. Ada pemerkosaan, ada pencurian, ada perampokan. Di surga terjadi kayak gitu, itu mustahil. Begitu saudaraku.